firman Tuhan dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ya ayat 13 dan 14. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dan tidak bercacat dan tidak bercelah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Tuhan memberkati pembacaan kedua ayat firman Tuhan ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, berilah pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam mempelajari firman-Mu, kami beroleh pengertian dan juga keyakinan di dalam hati kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kami sungguh ingin melakukannya. Bapa, berkatilah semua yang datang kepadamu di malam hari ini. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rasul Paulus mengingatkan Timotius keajaran ini untuk kita semua orang yang percaya, bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh ya memperhatikan ajaran Tuhan, ya, dengan sempurna ya melakukan semua ajaran Tuhan sampai pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita harus merenungkan, apakah kita meyakini bahwa inilah hal yang benar-benar mau kita lakukan, mematuhi semua ajaran Tuhan itu dengan sempurna. Dan kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Paulus ini di ayat yang ke-13, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus. Nah, perintahnya itu ada di ayat ke-14. Ayat 13, Paulus mengatakan bahwa di hadapan Allah dan di hadapan Kristus. Artinya apa? Ini adalah suatu hal yang Paulus katakan harus kita ikuti. Dan perintah itu diberikan dengan pemahaman bahwa Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ikut serta di situ. Jadi kita harus bisa membayangkan ya, bahwa perintah ini diberikan dengan dihadiri, dengan disaksikan oleh Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah apa? Oh, ini ada perintah yang benar-benar harus kita perhatikan. Dan tidak boleh kita abaikan sama sekali. Nah, dia berikan penjelasan lebih lanjut ya tentang Tuhan Allah dan tentang Kristus ini. Nah, kita akan melihat apa yang dimasukkan oleh Rasul Paulus. Nah, di hadapan Allah dulu. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Nah, apa artinya memberikan hidup kepada segala sesuatu? Nah, jadi kalimat pendek ini menjelaskan kualitas daripada Tuhan Allah. Untuk menunjukkan kepada kita kebesaran daripada Tuhan Allah ini. Sehingga ketika sesuatu hal diperintahkan kepada kita dengan disaksikan oleh Tuhan Allah, maka kita benar-benar harus memperhatikan perintah tersebut.
Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Nah, kalimat ini akan menjadi jauh lebih jelas maknanya kalau kita baca dalam bahasa Inggris, jadi King James Version, yaitu who quickeneth all things. Quickeneth. Quicken. Kalau kita bertanya apa arti kata quicken. Nah, bahasa Inggris saat ini ya, modern, artinya adalah mempercepat. Dan mempercepat langkah umpamanya. Tapi quickeneth ini adalah bahasa Inggris lama. Ini KJV itu ditulis tahun 1611, abad ke-17, Inggris abad ke-17. Ya, dan kata quickeneth ini di abad ke-17 artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang mati dihidupkan. Nah, jadi ada pergeseran arti. Kalau dulu kata ini punya arti membangkitkan, yang mati dihidupkan kembali. Tapi setelah 3 abad ya, kata ini malah bergeser hanya punya makna mempercepat saja. Nah, jadi melihat arti di abad ke-17 memberikan hidup kepada sesuatu, ini artinya adalah apa? Membangkitkan kembali segala sesuatu. Paham kan sampai sini? Nah, jadi Tuhan Allah ini Tuhan Allah yang maha dahsyat. Karena dia akan membangkitkan segala sesuatu. Manusia pada akhir zaman semua akan dibangkitkan. Orang beriman akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Dan orang fasik, orang yang tidak percaya, mereka juga akan dibangkitkan. Tapi untuk apa? Ya untuk penghukuman yang kekal. Nah, jadi pertama-tama Paulus berkata kepada Timotius, ya, perintah ini saya mau sampaikan kepada kamu. Ini bukan hanya saya dan kamu berdua. Tapi perintah ini saya sampaikan dengan Tuhan Allah hadir menyaksikannya. Dan dia setuju dengan apa yang mau saya katakan kepada kamu. Jadi perintah ini benar-benar harus kamu dengarkan dan dipatuhi. Itu maksudnya. Kenapa Rasul Paulus menyebut di hadapan Tuhan Allah yang memberi hidup pada segala sesuatu, di hadapan Tuhan Allah yang membangkitkan kembali, yang memberi hidup kembali kepada segala sesuatu. Paham kan? Nah, lalu dia bilang lagi, tidak hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan Kristus Yesus. Di hadapan Kristus Yesus. Lalu penjelasannya tentang Tuhan Yesus ini apa? Yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Nah, sekarang kita punya pertanyaan, agak sulit dipahami. Tuhan Yesus mengikrarkan ikrar yang benar di muka Pontius Pilatus. Ini apa maksudnya? Nah, kenapa tiba-tiba Rasul Paulus mengungkit-ungkit tentang Pontius Pilatus? Betul tidak? Ya. Dia lagi menasihatin Timotius. Ya, bagaimana bisa jadi gembala yang baik? Kenapa tiba-tiba dia ungkit Pontius Pilatus ini? Karena di hadapan Pontius Pilatus ini, Tuhan Yesus pernah diadili. Dan yang harus kamu ingat adalah, Pontius Pilatus itu dalam konteks kekuasaan dunia ini, dia punya kuasa untuk menarik kehidupan, untuk membunuh, untuk mematikan. Bisa tak kamu lihat kontrasnya itu? Di hadapan Allah Bapa,
yang membangkitkan di hadapan Pontius yang punya kuasa untuk membinasakan, untuk mematikan. Tapi intinya itu bukan terletak di situ. Intinya adalah di hadapan Pontius Pilatus ya, yang secara manusiawi dia bisa membunuh, dan buktinya itu yang sudah salibkan. Tuhan Yesus mengikrarkan ikrar yang benar. Nah, apa artinya mengikrarkan ikrar yang benar ini? Nah, kalau kita sekarang bertanya apa arti ikrar? Ikrar itu adalah janji yang sungguh-sungguh. Janji yang sangat serius. Lalu kalau kita menafsirkan ikrar dalam arti begini, berarti dia dengan sungguh-sungguh berjanji suatu janji yang serius di hadapan Pontius Pilatus. Ini jadi tidak punya arti. Karena Tuhan Yesus tidak ada janji apapun sama Pontius Pilatus kan? Betul tak? Dia tak ada berjanji apapun pada Pontius Pilatus. Nah, jadi mengikrarkan ikrar ini, kalau kata ini dipahami secara umum sebagai janji yang serius, itu tidak punya makna. Tapi kenapa lembaga kita Indonesia menggunakan kata ini? Ya, dan membuat kita merasa apa maksudnya dia mengikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Saya cek ke KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa ikrar itu mengikrarkan, pertama ya, secara umum memang punya makna, ya, berjanji dengan serius, tapi dia juga punya makna yang lain. Yaitu apa? Mengakui. Jadi, dengan kata lain, Yesus telah mengakui pengakuan yang benar di muka Pontius Pilatus. Nah, sekarang apa maksudnya? Dia mengakui, artinya menyatakan benar suatu pengakuan di hadapan Pontius Pilatus. Dengan kata lain, pertama pengakuannya ini. Dan dia bilang, pengakuan ini adalah benar. Jadi apa pengakuannya ini? Nah, kita ingat, di hadapan Pontius Pilatus kan ditanya tuh, apakah kamu raja? Benar kan? Pontius kan tanya sama dia, apakah kamu raja? Orang Yahudi. Dan Yesus jawab apa? Kamu telah mengatakannya. Nah, untuk itulah aku telah datang ke dunia. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa dia adalah Raja Mesias. Ini pengakuannya. Jadi dia mengakui pengakuannya. Isi pengakuan itu adalah bahwa dia adalah Raja. Dan dia mengakui, dia bilang pengakuan ini adalah benar. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, dia setuju dengan pengakuan dia bahwa dia itu adalah Raja. Di hadapan si Pontius Pilatus. Nah, bahasa Inggris sudah lebih mudah untuk kita memahami. Witness a good confession. Ya, witness artinya bersaksi kan? Artinya menyatakan benar. Kalau saya dipanggil untuk bersaksi suatu hal, itu artinya apa? Saya dipanggil untuk menyatakan bahwa apa yang dikemukakan itu adalah benar. Jadi Tuhan Yesus di hadapan Pontius Pilatus witness. Dia memberikan saksi. Saksi apa yang dia saksikan itu sebuah confession, sebuah pengakuan. Dan isi pengakuan itu adalah bahwa dia benar adalah raja. Nah, dengan demikian kalimat ini Yesus telah mengikrarkan ikrar yang benar di muka Pontius Pilatus itu jadi mempunyai arti. Artinya di depan Pontius Pilatus itu dia mengakui bahwa dia benar adalah sang raja Mesias. Nah, apa hal lagi yang penting? Kenapa Paulus harus mengangkat bahwa di hadapan Pontius Pilatus ini? Tuhan Yesus, kalau dia di hadapan Pontius Pilatus, dia menyangkal
Dia bilang, saya bukan raja. Dia itu bisa selamat loh. Ya. Orang Yahudi jadi tidak punya alasan untuk menuntut penghukumannya. Dia bisa selamat. Tapi Tuhan Yesus dia memilih tidak menyangkal kebenaran ini. Ya. Dia tetap berpegang pada pengakuan bahwa dia benar raja. Jadi dia bersedia memikul resiko apapun juga untuk sebuah kebenaran. Nah, jadi Paulus berkata kepada Timotius ya, nah, di hadapan Tuhan Yesus Kristus ini, yang tidak akan menyangkal kebenaran, walaupun diancam dengan kematian, saya berikan perintah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perintahnya? Ini perintah yang serius sekali, yang harus didengarkan dengan baik. Kalau orang Kristen harus mematuhinya. Nah, perintahnya ada di ayat ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sangat menarik perintah ini. Dalam bentuk apa? Bentuk singular. Disebut satu perintah. Dan kata lain, perintah ini sesungguhnya mencakup keseluruhan peraturan-peraturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah ini mencakup hal-hal yang perlu kita ikuti dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Jadi perintah ini berisikan ya, semua ajaran yang diberikan kepada kita untuk hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita lihat saja dalam pasal yang ke-6 ini, ya itu sudah ada hal-hal yang dibicarakan di atas. Pasal 6 ini saja, di sana ada berbicara ya, tentang mereka, kita orang Kristen, ya, jangan tidak mau menerima doktrin yang benar. Ya. Kemudian tentang uang, supaya kita tidak menjadi hamba uang. Ya, ini semua ada perintah-perintah. Tapi yang dimaksud oleh Paulus adalah sebagai orang Kristen, kita harus dengarkan dan ikuti semua perintah yang ada di dalam kitab suci. Dan kita baca ya di dalam seluruh firman Tuhan. Nah, turutilah perintah ini dengan apa? Pertama, dengan tidak bercacat. Nah, tidak bercacat artinya apa? Tak ada yang kurang-kurang. Jadi bukan saya ikuti perintah ini, atau perintah yang lain saya abaikan. Bukan begitu. Tidak boleh ada cacatnya. Tidak bercelah. Tidak bercelah di sini artinya tidak ada kemungkinan bahwa kita bisa ditunjuk orang bersalah. Karena kita ikuti itu dengan sempurna. Sehingga tak ada telunjuk yang bisa menyatakan dalam hal yang satu ini kamu salah. Nah, itu artinya tidak bercacat dan tidak bercela dalam ayat ini. Seluruh firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, dan hal apapun itu semua harus kita ikuti dan kita patuhi. Jadi kita orang Kristen dinasihati ya supaya kita menuju kesempurnaan. Meskipun kita memang tak akan pernah sempurna di balik dunia ini. Tapi ini harus menjadi kerinduan kita. Dalam setiap hal yang kita telah pahami, kita harus berusaha untuk lakukan, untuk patuhi. Karena itulah kehendak Tuhan untuk kita semua. Ya, tadi dia bilang ini harus kamu lakukan ya. Sampai saat Tuhan kita Yesus menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya dia kembali. Nah, Paulus tidak bilang Timotius kamu harus lakukan seumur hidup kamu. Kamu harus lakukan sampai kau mati.
Dia tidak bicara seperti itu. Tapi dia malah bicarakan sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dan di sini menunjukkan kepada kita apa? Bahwa pada saat tersebut Paulus berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sangat dekat sekali. Nah, jadi setiap zaman, setiap generasi orang Kristen, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, tapi kita selalu harus berpikir ya bahwa Tuhan segera akan datang kembali. Dan ada satu generasi yang berpikir demikian, dan itu menjadi kenyataan. Apakah itu generasi kita? Kita tidak tahu. Tapi setiap generasi yang Kristen akan berpikir Tuhan segera akan datang kembali. Ya, kedatangan Tuhan itu akan lebih dahulu daripada kematiannya. Itu maksudnya. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap Tuhan tidak jelas kapan datangnya. Jadi kita abaikan perintah-perintah Tuhan. Kita hidup dengan cara yang kita inginkan sendiri. Itu tidak boleh. Di hadapan Allah, di hadapan Kristus Yesus, kita diperintahkan turutilah perintah ini. Seluruh ajaran firman Tuhan ini yang menjadi saksi kita sebagai Kristen itu harus kita lakukan dengan sempurna. Nah, jadi sekarang kita berpikir, jadi Tuhan punya keinginan demikian terhadap saya. Apakah saya merasa inilah hal yang benar? Ya. Melakukan semua ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, patuhi semuanya, itulah yang benar. Dan hati saya ingin melakukan seperti itu. Dan setiap hari kita berdoa, supaya diberikan kekuatan agar kita bisa melakukannya, agar kita bisa menang kalau ada pencobaan yang ingin menjauhkan kita, yang ingin mendorong kita untuk melanggar firman Tuhan. Nah, hati kamu bagaimana? Padahal hati kamu ingin, ya saya akan bersungguh-sungguh lakukan semua ajaran yang telah saya ketahui. Ada tidak keinginan seperti ini? Coba kamu tanya pada diri sendiri. Tapi bolehkah kita menolak untuk melakukan hal ini? Boleh tidak? Di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, perintah yang diberikan. Beranikah kita menolak? Ya, kita seharusnya berdoa, Tuhan bantu saya mau. Ya. Hati kita harus rela, saya mau. Ya, Tuhan tolong saya. Dan ini akan menjadi sebuah kunci ya untuk pertumbuhan rohani bagi kita setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami mau untuk turuti perintah-Mu. Berilah kami Tuhan pengertian bahwa inilah hal yang patut, yang benar harus kami lakukan. Dan bantulah kami, supaya kami tidak lagi melalaikan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, berilah kami semua pertumbuhan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.